Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, khususnya orang tua kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Ismail Al-Habsyi, guru kita bersama Al-Habib Rizik bin Syihab, mata'anallah bituli hayati fi khair wa afiyah, Kiai Al-Hajj Qurtubi, Al-Habib Hamid Al-Kaf, semoga mereka diberikan panjang umur, sehat al-afiyat, zahir batin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, majelis yang penuh berkah ini adalah saatnya kita berharap untuk Allah subhanahu wa ta'ala satukan umat Muhammad ini, untuk Allah subhanahu wa ta'ala rahmati umat Muhammad. Saatnya kita serius memohon kepada Allah untuk segala pertikaian dan kebencian di antara kita dihapus oleh Allah. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakum." Betul-betul telah merambat kepada kalian semuanya penyakit-penyakit umat sebelum kalian, al-hasad wal baghdha, penyakit dengki dan kebencian. Hiya haliqah, kebencian ini adalah pemangkas. La aqulu tahliqu syar, aku tidak mengatakan itu adalah pemangkas rambut, walakin tahliqud din, tapi itu adalah mangkas daripada agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kedengkian dan al-hasad, penyakit yang sulit untuk dihilangkan, saudara. Kullu adawatin qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Semua permusuhan itu bisa didamaikan kecuali permusuhan yang bersumber daripada sakit hati atau dengki.
Orang-orang yang menyimpan kedengkian ini adalah sebenarnya pada hakikatnya dia tadi itu menyakiti dirinya. Karena setiap orang yang ia tidak senang dapat nikmat Allah, berarti dia dalam siksa, saudara. Orang-orang yang sangat bodoh, ibarat orang dia yang minum racun berharap orang lain mati. Ibarat orang yang dia minum racun berharap orang lain mati. Karena itu penyakit itu adalah penyakit yang sangat bahaya sekali. Dengan penyakit dengki, maka orang tidak segan-segan mencaci walaupun orang soleh. Dengan penyakit dengki, maka orang akan tega menfitnah. Karena penyakit dengki, bahkan orang merencanakan untuk membunuh, merusak dan lain-lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya berlindung kepada Allah untuk dihindarkan daripada rencana jahat orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saudara, jika penyakit dengki ini masih ada dalam tubuh manusia, dalam hati manusia, maka penyakit dengki itu akan membakar semua kebaikannya. Iyyakum wal hasad, kata Nabi. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kamu dengan penyakit hasad, penyakit dengki, karena sesungguhnya penyakit dengki itu memakan kebaikan manusia sebagaimana api melahap kayu. Saudara, sarung yang baru mungkin berjuta-juta harganya, tetapi kalau sudah terbakar maka tidak bernilai, saudara. Kita beli perabot rumah tangga, mebel yang sangat mahal, tetapi kalau sudah terbakar hangus maka tidak bernilai, saudara. Dakwah, pondok, karangan kitab, majelis, umrah, haji, semuanya akan terbakar karena penyakit hasud, saudara, dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Tabrani, "Laisa minni dzu hasad wala namimah wala kihanah wala ana minhu." Enggak termasuk golonganku orang yang punya penyakit dengki, orang yang punya penyakit hasud, orang yang selalu mengadu domba, orang yang selalu memakai ilmu tenun, dan aku bukan termasuk golongannya. Karena itu orang-orang yang demikian ini akan jauh daripada Rasulullah dan tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini umat kacau. Umat ini kacau, saudara, itu karena saling menghasut. La yazalun nasu fi khairin malam yatahasadu. Manusia semuanya ini masih baik, masih saling menghormati, semenjak mereka tadi itu tidak saling menghasut, tidak saling mendengki. Karena itu
Penyakit kedengkian inilah yang membuat umat ini saling memusuhi, saling membenci. Apa yang dilakukan oleh orang yang hasud pada hakikatnya adalah karena menantang kehendak Tuhannya. Am yahsuduna ala ma atahumullah min fadlih. Ada orang dikasih ilmu, dihasud, dengki sama dia. Bukan ingin menjadi alim seperti dia, tapi dia mendengki. Ada orang dikasih harta lebih, dihasud sama dia. Bukan ingin dia tadi itu bekerja untuk menjadi orang yang juga mempunyai harta lebih, tapi dia menginginkan bangkrut pekerjaannya. Sekalipun dia tidak kaya, sekalipun dia tidak sukses. Ada orang dikasih misalnya turunan orang yang baik, didengki. Hanya karena dengki, maka itu semuanya akan merugikan dia. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang demikian? Kita senyum aja. Kita senyum. Kita tidak perlu larut dengan kebencian. Isbir ala hasad hasud, fa inna sabraka qatiluh. Kannari ta'kulul hatab illam tajid ma ta'kuluh. Sabarlah kamu dengan orang yang dengki dan hasud kepada kamu, karena senyuman kamu dan sabarnya kamu itu akan membunuh dia. Sama dengan api, saudara. Kalau dia tidak mendapatkan kayu, api akan memakan dirinya dan akan mati dengan sendirinya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu yang dinilai oleh Allah itu adalah hatinya, bukan bentuk amalnya dan zahirnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Karena itu nanti di hari kiamat, manusia yang beruntung adalah bukan karena turunannya, bukan karena juga sukses dalam perniagaannya, tetapi menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini qalbin salim, saudara, harus kita persiapkan untuk masa depan kita. Jangan sampai ada permusuhan dan kedendaman dalam hati kita. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita, sehingga ketika kita menginginkan qalbun salim, maka kita akan bisa kontrol mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Dan Anda nggak usah bingung untuk menghadapi polemik ini, ada nggak usah bingung. Kita punya Kiai Qurtubi, cukup mewakili kita semuanya. Kiai Qurtubi sudah cukup mewakili kita semuanya. Tinggal kita teruskan amal ibadah kita. Kita teruskan dakwahnya kita semuanya. Insya Allah ini semuanya bayan tafi. Ini semuanya bayan tafi. Ini akan padam, ini akan hilang dengan sendirinya, saudara. Saudara, kalau kita mendapatkan fusa, kita bau misalnya fusa, kentut, jangan dicari sumbernya. Udah paham kita sumbernya dari mana. Dan jangan Anda cium, karena itu akan mengganggu Anda. Tinggal Anda tahan nafas atau Anda menjauh, hilang dengan sendirinya nantinya.
ini semuanya adalah fusa, ini semuanya adalah durat. Ya, kita tahan diri, dan kita jauh aja, nanti hilang dengan sendirinya. Percuma kalau kita cari, kita akan semakin jijik nantinya. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini kita mohon kepada Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Apalagi kita ada di tahun baru Islam, ayo kita hidup baru, dengan semangat baru, dengan pemikiran baru. Kita jadikan tahun Islam ini adalah tahun untuk mengembalikan kejayaan Islam, tahun untuk membalikan daripada kemenangan Islam. Karena umat Islam ini, saudara, Masya Allah, telah mendapatkan ujian yang luar biasa, mendapatkan ujian yang luar biasa. Kita aneh, kadang-kadang menjadi umat Islam ini aneh. Kalau ada musuh, bersatu menghadapi musuh. Kalau enggak ada musuh, saling musuhan. Wah, bersatu kalau ada musuh. Tapi kalau sudah enggak ada musuh, saling bermusuhan, saudara. Ini yang aneh sekali. Tapi ar-raja fillah jamil. Tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzan bahwa umat Islam tetap jaya insyaallah dalam perlindungan Allah. Ada satu hadis, ini tidak bisa dihindari memang, saudara. Untuk polemik yang begini ini pasti akan terjadi. Amrun yungkar alaih wala yustankar. Urusan yang pasti terjadi tapi tetap kita ingkari, karena itu adalah kesalahan, karena itu adalah kekurangan, dan itu adalah perbuatan maksiat. Tapi nggak bisa kita hindari, pasti terjadi karena sudah mau'ud, karena sudah diterangkan oleh Nabi. Begini saudara, Nabi pernah bersabda, innallaha la yantaz'ul ilma minal ibadi intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah ini tidak mencabut ilmu di antara manusia ini dengan serta-merta, tapi dengan dimatikannya ulama. Kalau sudah tidak ada ulama, fa idza lam yabqa fihi alimun. Ulama yang di sini bukan orang yang mengerti ilmu zahir, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu nahwu atau yang lainnya. Ulama yang di sini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat khasyah, ilmu yang membuat hati bersih. Kalau udah nggak ada yang demikian, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, yang diangkat jadi tokoh oleh manusia orang-orang yang bodoh. Bodoh terhadap Tuhannya, bodoh terhadap penyakit hatinya, bodoh terhadap apa yang ia harus lakukan, sehingga komentar seperti orang yang bodoh, sehingga bicara seperti orang bodoh, akhlak seperti orang yang bodoh, tidak seperti orang yang berilmu. Kalau sudah demikian, fa idza su'ilu an ilmin, kalau ditanya dengan ilmu, aftau bi ghairi ilmin, fatwanya tanpa ilmu. Enggak ada rujukan lagi kepada ulama, enggak ada rujukan lagi dengan kitab, enggak ada rujukan lagi dengan hadis, enggak ada rujukan lagi dengan ayat, tapi ilmu dipaksakan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan dirinya. Fadallu, akhirnya dia sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Itu pasti terjadi, saudara. Karena itu kita harus punya pegangan, harus punya rujukan. Walhamdulillah masih ada di sini beberapa ulama-ulama yang bisa kita jadi rujukan, yang mereka berfatwa sesuai dengan ilmu al-murad bihi minallah subhanahu wa ta'ala, ilmu
yang memang sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan Nabi kehendaki, sesuai dengan ulama-ulama al-mu'tabarin. Karena itu jangan kita hanya comot daripada medsos, hanya comot daripada Google, tapi rujukkan kepada ulama-ulama yang sebenarnya. Dan ini pasti terjadi. Ini sudah mulai, lambang-lambang itu sudah mulai. Lambang-lambang itu sudah mulai. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana kesuksesan orang yang dulu. Orang yang dulu itu sukses bukan karena didukung oleh medsos, belum ada medsos dulu. Bahkan mereka itu sukses bukan karena didukung oleh transportasi. Saat itu muasalah sangat berat, tapi mereka sukses adalah karena didukung dengan niat yang salihah. Luar biasa saudara. Kemudian ihtimalul adza, kesabaran yang luar biasa di dalam gangguan, karena nggak mungkin nggak diganggu Pak, orang baik ini nggak mungkin nggak diganggu. Kita lihat bagaimana Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad sahib Tegal. Beliau hidupnya dari tempat ke tempat, pindah dari tempat ke tempat, dari tempat ke tempat. Perlunya apa? Menjamu seluruh daerah. Diundang, potongkan kambing, bawa tim sendiri untuk masak. Kumpul mereka semuanya, diajari ilmu-ilmu wajib. Diajari ilmu-ilmu wajib. Kalau sudah mereka mengetahui ilmu wajib, pindah ke tempat yang lain, ngundang mereka semuanya, dibuatkan jamuan, terus demikian sampai ada di Tegal. Di Tegal tinggal 14 hari di sana, meninggal dunia di sana. Dari Hadramut pindah sampai ke Indonesia. Kif sobernya saudara. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau dalam dakwah membawa muridnya. Itu petani-petani, peternak-peternak, mereka orang miskin atau mereka tadi itu tidak punya waktu untuk belajar. Datang kepada mereka, diajak petani-petani untuk belajar, kasih jamuan. Yang menggantikan pekerjaan petani itu di ladangnya, murid-muridnya suruh gantikan sementara. Mereka suruh belajar. Setelah diajarkan yang wajib, baru muridnya selesai melaksanakan tugas sehari itu, digantikan lagi oleh pemilik tanah tadi itu, petani-petani tadi itu. Begitu setiap saat ya saudara. Ihtimalul adza was sabr saudara. Karena itu ketika Sahal At-Tusturi ditanya tentang al-khuluqul hasan, apa sih akhlak yang bagus itu? Adnahu arba'atu asya. Minimalnya sabar nih. Ini ukuran kita nih ya. Minimal sabar ada 4 hal. Pertama, ihtimalul adza, siap diganggu. Siap diganggu, mungkin tetangga, mungkin keluarga, mungkin sesama ustadznya, terus begitu, siap diganggu. Ente mau dikritik, ente harus siap. Kemudian yang kedua, adabul mukafaah, nggak usah dibalas. Dia nyaci, nggak usah ente caci. Dia menyinggung, nggak usah ente tersinggung. Adabul mukafaah. Kemudian al-afwu amman dhalam, yang mendolimi maafkan. Yang salah kepada kamu maafkan. Kemudian yang keempat, al-istighfar lahu wasyafaqu alaih, tetap sayang sama dia dan mendoakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Akhlak nabawiyah. Nih, Nabi dalam keadaan berperang nih, musuh menyerang dia, musuh menyerang beliau, ada di perang Uhud.
Sebagian gigi Rasulullah rontok, berdarah-darah, berdarah-darah. Selalu diusap sama Nabi darahnya. Kenapa? Khawatir jatuh di bumi, bumi tidak akan terima, saudara. Sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'u alaihim, doakan supaya binasa itu musuh-musuh. Doakan. Tapi Nabi SAW mengangkat tangannya. Wah, senang sahabat. Tapi doanya Nabi, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni mereka ya Allah, jangan kau siksa mereka karena masih mereka belum berilmu. Akhirnya turun ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Memang kamu wahai Muhammad betul-betul di atas budi pekerti yang bagus. Shallu alal habib. Karena itu ya ikhwani, jangan anggap ini adalah satu hal yang baru, tapi ini adalah satu warisan daripada orang-orang dahulu. Perlu sabar ya ikhwani, perlu sabar. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas selama hidupnya tidak wajib sholat Jumat karena dia selalu musafir, nggak ada di tempat, pergi, selalu musafir beliau. Tapi selama hidupnya belum pernah meninggalkan sholat Jumat, tetap istiqamah. Musafir untuk apa? Untuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Jarak yang sangat jauh, padahal dalam umur yang sudah tua, tapi beliau selalu dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah, harapan kita ada di ujung akhir tahun ini dan membuka lembaran baru, tahun baru. Kita termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Nabi bersabda, "Ma min hafidhaini rafa'a ilallahi ma hafidha." Tidak ada dua malaikat yang menjaga kita, raqib atid nih. Ketika dia melaporkan apa yang mereka catat daripada amalan manusia, fayarallahu fi awwali sahifati khairan au fi akhiriha, maka Allah menyaksikan laporan malaikat di awal dan di akhir, di awal dan di akhir. Akhir tahun bagus, awal tahun bagus, illa qalallah li malaikatih, kecuali Allah berkata kepada malaikat, ishhadu anni qad ghafartu li abdi ma baina tarafai sahifah, saksikan bahwa aku sudah ampuni untuk hambaku antara dua ujung ini, penutup dan pembuka. Kita akhiri akhir tahun dengan doa, dengan istighfar. Kita buka awal tahun dengan doa dan istighfar. Antara daripada dua tahun itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan ini bulan mulia ini, ya, manfaatkan bulan mulia ini. Mohon kepada Allah, saatnya diijabahi oleh Allah, apalagi nanti di hari Asyura. Mohon kepada Allah umat Islam supaya disatukan. Siapapun yang menghendaki umat Islam bercerai-berai, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala cerai-berai urusan mereka. Tidak akan, mereka akan sukses ya ikhwani, semenjak kita bertahan dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya ikhwani, ayo kita koreksi diri. Selama setahun ini apa yang sudah kita lakukan, maka kita rencanakan tahun yang akan baru untuk lebih meningkatkan. Kalau kita menjadi orang baik, semakin baik. Kalau kita tidak menjadi orang baik, kita bertobat menjadi orang yang baik. Kita tidak menjadi orang yang dungu. Man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbun. Siapa orang yang hari ia hidup seperti hari kemarinnya, maka dia adalah
orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabih. Siapa orang yang harinya lebih bagus daripada hari kemarinnya, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarram min amsi fahuwa halik au khasir. Maka siapa orang yang hari ia hidup lebih jelek daripada hari kemarin, maka itulah tanda orang yang celaka. Jangan menjadi orang yang celaka, jangan menjadi orang yang dungu, tapi koreksi setiap saatnya, rencanakan untuk yang terbaik untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rab, mudah-mudahan insyaallah Allahumma ya man waffaqah ahlal khairil khair wa anum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah aslih lana adh-dhawahir wal bawatin waj'al bawatinana khairan min dhawahirina ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.